Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadhaili wal kiram, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, kakak kita bersama, orang tua kita bersama, sahibatul majlis, Ustazah Dr. Anda Haja Aita Rogaya binti Kiai Haji Abdul Rashid beserta keluarga besar seluruhnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin, dikuatkan mensyiarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah yang tidak disebutin satu persatu, para pimpinan majelis taklim ummahat baik yang ada di Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah, di bawah, di atas, di samping kanan, di belakang, di samping kiri, didoain juga mudah-mudahan semuanya pada sehat. Allah kasih karunia keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat spesial ini, di tanggal 7 bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2024. Yang biasanya kita kumpul di sini buka kitab pada pagi yang penuh berkah ini, kita sama-sama mensyiarkan maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan hati niat kita datang ke sini demi karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan mendapatkan syafaat uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati, saya teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sekalian kamu kalau lagi lewat di tamannya surga, maka singgah dengan nyaman, duduk dengan aman dan nyaman dan teratur. Maka sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa sih yang disebut dengan taman surganya Allah di muka bumi ini? Ini hadis adalah sanadnya dari Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kalau lewat di tempat yang disebut dengan Riyadul Jannah, maka duduk yang tenang. Nih kayak ibu-ibu semuanya duduknya tenang apa enggak? Tenang. Udah dapat kue belum? Udah dapat permen? Duduk dengan tenang, jangan kemana-mana. Duduk baca Quran, duduk baca sholawat yang tadi kita baca, doa khutmul Quran sampai nanti selesai. Sepakat kita? Sepakat? Jangan habis dapat berkat langsung pada pulang. Maka kemudian ditanya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa sih yang disebut dengan riyadul jannah, taman surga? Maka Rasulullah menjawab, hilakul dzikir. Yang disebut dengan taman surga adalah halakoh dzikir. Halakoh, tempatnya kita ini berzikir. Ada komunitas yang ngadain zikir di sini. Syiar maulid yang kita lakukan dari pagi sampai tadi kita baca, semuanya zikir apa enggak? Semuanya zikir apa bukan? Nah ini insya Allah disebut dengan Riyadul Jannah. Maka kemudian salah seorang ulama yang disebut dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau ngelihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, yang sanadnya dari Anas bin Malik ini, maka beliau mengatakan bahwasannya
Setiap hari itu malaikat muter di muka bumi ini. Setiap hari malaikat mantau nih di muka bumi ini, cari tempat-tempat yang orang-orang semuanya di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat orang-orang zikir di tempat tersebut, maka para malaikat berbaris dengan rapinya. Malaikat berbaris dengan rapinya, bukan hanya berbaris dengan rapi, tapi malaikat tersebut mendoakan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mintain rahmat kepada Allah buat orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pagi hari ini kita beruntung apa enggak? Beruntung apa enggak? Yang di atas beruntung apa enggak? Yang ngipas-ngipas beruntung apa enggak? Kenapa? Karena ternyata malaikat mampir di tempat Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Kenapa? Kali kita rame-rame berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat bukan hanya mampir, malaikat baris di tempat di mana kita berzikir, kemudian mendoakan kita semua dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata seorang ulama yang bernama Imam Atha, ini yang disebut dengan Riyadhul Jannah adalah majelis-majelis yang dimana di situ disebutkan tentang halal dan haram. Majelis-majelis yang dimana disebutkan di situ tentang keutamaan ilmu dan orang yang punya ilmu. Maka beliau mengambil sebuah dalil yang hadisnya sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya apa yang disebut dengan Riyadhul Jannah, maka Rasulullah menjawab, yang disebut dengan Riyadhul Jannah adalah majalisul ilmi. Jadi yang pertama, yang disebut dengan taman surga di muka bumi ini adalah halaqah zikir. Yang kedua, majelis-majelis ilmu yang kita semua mudah-mudahan tadi Ustazah Mardia Qadir udah nyampain ilmunya. Kemudian Ida Sajidah di saat ini, timing ini juga insya Allah sama-sama kita menyerap ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita baik dunia maupun akhirat. Nih di Masjid Al-Barakah komplit, ada zikirnya, ada sholawatnya, juga ada ilmunya. Komplit apa enggak? Ini paket komplit apa enggak? Paket komplit apa enggak? Komplit apa enggak? Ibu tadi dapat lembaran yang dibagiin, Bu. Lembaran apa, Ibu? Yang ada bacaan Ida Sajidah. Ada gak? Dapat? Bacaannya apa, Bu? Bisa dibaca gak? Innal muallima wa tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauka tabibaha waqna bijahlika in jafauta muallima. Bisa Ibu? Bisa Ibu? Pagi-pagi coba buka suaranya Ibu supaya pada nggak ngantuk. Nih khawatirnya dari malam udah ngejembreng baju nggak tidur-tidur nih matanya. 1, 2, 3. Innal mu'al. Mana suaranya? 1, 2, 3. Hah? Nggak dapet. Entar. Yang belum dapat tadi kasih ya. 2000 berarti kurang. Nggak dapat. 1, 2, 3 yang nggak dapat nanti kebagian. 1, 2, 3. 5 waqtabi bakilahuma la yansahani idahuma fasbir lidaika in jafauta waqna bijahlika in jafauta. Ada yang baca artinya? Coba, ada yang baca artinya? Yang megang mana? Baca artinya. Silakan. Ibu dengerin yang lain.
Sesungguhnya guru dan dokter itu dua-duanya tidak akan memberi nasihat kalau keduanya tak dihormati. Maka sabarlah atas penyakitmu jika kamu mengabaikan dokter, dan terima kebodohanmu jika kamu mengabaikan guru. Saya dapat amanah dari Ustazah Ita supaya ngasih motivasi untuk kita giat menuntut ilmu dan menghormati orang-orang yang punya ilmu. Jangan disembarangin orang yang punya ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan banyak banget tentang keistimewaan fadilah orang yang punya ilmu. Bahkan saya yakin ibu-ibu apal tuh ayatnya. Di antaranya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Apalagi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apalagi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat-surat tersebut yang kita baca surah Al-Mujadalah ayat 11, surat Az-Zumar ayat 9, surat Fatir ayat 38. Itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang punya ilmu. Maka kita beruntung duduk di sini, termasuk adalah min riyadil jannah. Kenapa? Karena kita bersama dengan guru-guru kita. Kita bersama dengan orang-orang yang punya ilmu. Maka kemudian seorang ulama yang bernama Syekh Az-Zarnuji mengatakan, "I'lam bi anna talibal ilmi," ketahuilah wahai orang yang menuntut ilmu, bahwasanya orang yang menuntut ilmu la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Beliau berkata dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwasanya di antara kita menghormati ilmu, di antara kita menghormati ilmu dan kalau kita pengen dapetin ilmu dan bermanfaat ilmu yang kita punya. Karena kita belajar nih kelilingan dari Senin sampai Senin. Betul apa enggak? Kita kelilingan dari majelis ke majelis, dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita belajar terus. Tapi kita pengen dapat ilmu yang nafi'. Ilmu yang apa, Bu? Apa arti nafi'? Manfaat, bisa buat kita bahagia dunia sampai akhirat. Maka ilmu yang nafi' itu didapatkan, kata Imam Az-Zarnuji, bahwasanya dengan syarat yang pertama harus muliakan ilmu yang kita pelajari. Gimana caranya ustazah muliain ilmu? Yang pertama, dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan cara kita memuliakan ilmu adalah ketika kita belajar, usahakan kita dalam kondisi toharoh. Dalam kondisi toharoh. 2 menit lagi, siap. Dalam kondisi toharoh. Imam Asy-Syarkhasi ketika beliau sakit perut, beliau ini bolak-balik 17 kali ke belakang. Saat beliau belajar 17 kali pula beliau berwudu untuk belajar menalaah ilmu-ilmu agama. Jadi usahakan kalau lagi belajar harus dalam kondisi suci. Apa, Bu? Bahasa Arabnya apa tadi? Pinter banget nih ibu-ibu, anak siapa sih? Yang kedua, usahakan kalau lagi belajar jangan sampai ngelonjorin kaki kita depan kitab. Ini kita banget deh. Kenapa? Enggak, yang ada udzur syar'i nggak apa-apa. Tapi yang gagah masih juga ngelonjorin kaki depan kitab, nah, nggak apa-apa. Yang udzur syar'i nggak apa-apa yang ngelonjorin. Jadi usahakan jangan sampai ngelonjorin kaki depan kitab kita. Ini diantaranya, karena waktunya sempit, cuma 2 menit lagi. Yang ketiga, usahakan jangan taruh barang di atas kitab yang kita belajar. Sering nggak naruh kacamata di atas kitab? Siapa di sini? Mulai sekarang jangan lagi.
Jangan sekali-kali naruh sesuatu barang di atas kitab yang kita lagi belajar. Sering nggak naruh handphone di atas kitab? Mulai sekarang, kenapa? Supaya ilmu kita dapat ilmu yang nafi'. Apa Bu? Apa nafi'? Pinter banget, Masya Allah, tabarakallah. Bininya siapa sih? Kemudian diantaranya selain menghormati ilmu, dikit lagi ada tanda-tanda. Yang kedua adalah menghormati guru. Apa Bu? Menghormati guru, tadi syairnya sudah disebutin ya. Kalau kita nyuekin guru kita, maka terima kebodohan ente. Kalau kita nyuekin dokter, terima sakit ente yang ente derita. Itu yang tadi disebutkan dalam sebuah syair. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma fasbir lidaika in jawfauta tabibaha waqna bijahlika in jawfauta. Pinter banget. Satu lagi cerita dikit. Kaita izin ada cerita dikit, boleh gak? Izin dulu sama ketua. Jadi pernah suatu ketika di Yaman ada pesantren yang biasa ngajarin anak-anak pada ngaji. Yang ngajar Syekh Abdullah Asy-Syatiri. Siapa namanya Bu? Syekh Abdullah Asy-Syatiri. Suatu ketika Syekh Abdullah Asy-Syatiri ketika di majelis, lihat tuh semua muridnya yang datang, dari Klender datang, dari Manggarai datang, dari Bukit Duri, dari Jagakarsa, dari Depok, dari Bekasi. Alhamdulillah. Tapi ada nih yang dari ujung sono nggak disebutin, nggak datang satu orang. Padahal itu ada di majelis siapa? Gurunya sendiri. Dan dia nyantren di situ, dia belajar di situ. Maka kemudian Syekh Abdullah Asy-Syatiri lihat, nanya, nih kayaknya fulan nggak datang nih, mana ya? Maka teman-teman yang lain pada celangak celinguk. Tahu nggak celangak celinguk? Gimana celangak celinguk? Siapa yang nggak datang ya? Maka kemudian akhirnya ada yang bilang, guru maaf, nih fulan lagi ngisi kajian di Masjid Oman Mukalla. Lagi ngisi kajian di Masjid Oman Mukalla saat itu. Oke, kata gurunya Syekh Abdullah Asy-Syatiri, boleh dia ngisi di Masjid Oman Mukalla, tapi ilmunya ada di sini. Itu berarti apa? Berarti gurunya apa? Marah, nggak ridho. Mungkin tuh murid nggak izin sama gurunya. Boleh dia ngajar di mana-mana, tapi ingat ilmunya ada di sini. Maka singkat cerita karena tinggal setengah menit lagi. Singkat cerita, setengah menit lagi ya. Singkat cerita, kemudian nih murid akhirnya pergi ke Masjid Oman Mukalla. Dia pengen ngasih tentang kitab fikih yang dia pelajari. Dikit lagi sebentar ya Neng ya. Kemudian ketika ingin mengajarkan, biasa dipersilahkan, kayak tadi saya dipersilahkan oleh MC, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Setelah itu dia diem, nggak bergerak apapun, mulutnya nggak bisa ngomong sama sekali. Hatta kitab Safinah yang kecil dia nggak hafal sama sekali. Padahal kitab yang berjilid-jilid Tuhfatul Muhtaj itu dia hafal waktu dia belajar di pesantren dengan Syekh Abdullah Asy-Syatiri. Tapi saat gurunya ngomong begitu, dia sama sekali nggak bisa nyampein ilmu yang dia punya. Berarti apa itu Bu? Berarti apa itu Bu? Ilmunya nggak manfaat. Berarti gurunya nggak ridho. Jadi kalau kemana-mana nih, biasa kita ngaji, kita nggak ngaji, izin sama guru kita. Ya gitu Bu ya. Izin sama guru kita. Maaf guru, maaf ibu, maaf ustazah dan sebagainya, supaya guru kita menjadi ridho. Ini adalah kisah waqi'iyah yang terjadi di wilayah Yaman. Yang singkat cerita, nih orang akhirnya ilmunya nggak manfaat, yang ujung-ujungnya dia jualan daging kering. Yang ujung-ujungnya dia jualan daging kering. Hatta kain kafan yang dia pengen
diwafatkan, nggak bisa dia beli. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa menghormati guru-guru kita, bisa memuliakan ilmu yang kita dapetin sehingga manfaat dunia maupun akhirat. Innal muallima wat tabiba la yansahani idza huma fasbir lidaika in jafauta waqna bijahlika in jafauta. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.